Welcome back to my channel, tentunya di Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra tentunya. Nah, pada video kali ini kakak ingin memberikan informasi tentang tips and trick bagaimana cara kalian menghadapi SKD, terutama untuk kalian yang ingin menjadi Taruna Poltekip serta Poltekim. Nah, kenapa kakak berikan informasi ini? Karena memang kemarin ada yang request, Kak, tentang SKD dong, Poltekip dan Poltekim. Mungkin di video selanjutnya kakak akan juga membahas tentang kisi-kisi apa yang keluar ketika kalian ingin mencari sekolah kedinasan, terutama Poltekip tentunya. Nah, sebelum video ini dimulai, maksud kakak, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kita dukung channel ini bareng-bareng agar selalu berkembang dan memberikan informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan tentunya. Baik, di sini yang pertama tentu dalam tes Poltekip, kalian setelah selesai seleksi administrasi, kalian akan lanjut ke tahapan tes seleksi kompetensi dasar. Nah, pada tes kompetensi dasar ini terdiri dari 3 soal. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, ada beberapa tips and trick ketika kalian menghadapi tes SKD. Nah, ini kakak share pengalaman kakak kemarin, sudah pernah mengikuti tes SKD dan langsung kakak langsung lolos. Kebetulan juga mungkin karena rezeki kakak memang di sini dan jadi kakak langsung lolos tentunya. Nah, dalam menghadapi tes SKD, dari 3 jenis soal tersebut tentu yang harus kalian perhatikan adalah manajemen waktu. Karena tes SKD itu terdiri dari 100 soal, tapi waktu yang kalian dapat itu hanya 90 menit. Otomatis, secara logika, 1 soal kalian harus bisa menjawab kurang dari 1 menit. Nah, bagaimana dengan soal cerita? Bagaimana dengan soal matematika yang panjang? Bagaimana dengan soal model matematika yang juga panjang? Nah, tentu kalian harus benar-benar bisa memanage waktu kalian. Nah, di sini kakak ingin sampaikan, kakak sudah tulis tips and trick dalam menjawab tes SKD, Poltekip, serta Poltekim. Yang pertama, persiapkan lebih awal karena kita mempunyai banyak waktu untuk berlatih mengerjakan soal dan mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Nah, jadi bagi kalian, ketika kalian sudah mendaftar administrasi dan kalian tes SKD, coba sebelum kalian tes, tentu dalam pengumuman seleksi administrasi nanti akan ada selang waktu ketika tes administrasi diumumkan atau seleksi administrasi diumumkan, kemudian selanjutnya diumumkan tes SKD. Nanti akan ada selang waktu. Nah, pada selang waktu tersebutlah kalian harus bisa memanfaatkan diri kalian untuk belajar. Itu yang terpenting. Bukan hanya belajar tentang teori, tapi kalian harus mempraktekkannya dengan latihan soal-soal atau enggak latihan aplikasi yang mirip persis dengan SKD. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah update informasi resmi dan jangan termakan berita yang belum pasti kebenarannya. Nah, hal ini tentu banyak yang kalian temui ketika kalian ingin mencari soal-soal tentang SKD dan ingin mendapatkan aplikasi yang mirip CAT. Jadi ketika kalian searching di online, kalian search contoh latihan SKD atau enggak kalian search CAT SKD, tentu banyak link-link yang akan bermunculan. Nah, di sini kalian tentu harus mendapatkan informasi yang memang benar-benar patut kalian untuk pelajari atau enggak patut kalian jadikan referensi sebagai latihan kalian. Nah, seperti itu. Kemudian persiapkan kondisi fisik dan mental karena tubuh yang sehat akan memudahkan kita untuk berkonsentrasi. Nah, ini sangat penting. Selain kalian sudah mendapatkan pelajaran teori, latihan teori, kemudian kalian praktekkan langsung dengan mencoba CAT SKD, tentu di selang waktu itu kalian juga harus mempersiapkan kondisi fisik kalian. Karena apa? Ketika kondisi kalian sakit atau enggak kalian pada saat tes ada kekurangan, maksudnya dalam arti lemah kondisinya,
Lemah bukan berarti nggak kuat ya, bukan. Maksud kakak lagi sakit atau nggak lagi terserang penyakit dan lain sebagainya, tentu itu akan membuat konsentrasi kalian berkurang. Misal contoh nih, kalian ngerjain CAT, tek tek tek, tek 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 tek, padahal itu hanya pilek, tapi itu mengganggu, itu sangat mengganggu bagi menurut kakak. Kemudian kalian sedang mengerjakan CAT, ternyata batuk juga, ya sama, itu juga akan mengganggu. Dan itu juga bisa mengganggu konsentrasi yang lainnya, pesaing kalian tentunya. Nah, jadi kakak harap ketika kalian mendekati tes SKD, pastikan kondisi fisik kalian sudah siap dan dalam keadaan sehat walafiat, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk kondisi mental juga. Kenapa kondisi mental? Ketika kalian mengikuti CAT SKD, apalagi baru pertama kali, ya pasti kalian akan merasakan yang namanya gugup. Nah, itu pasti. Lain hal ketika kalian sudah terbiasa untuk mengikuti hal-hal seperti perlombaan seperti itu, seperti olimpiade, perlombaan dan lain sebagainya, mungkin sudah terbiasa dengan suasana atau hawa dari tes atau ujian seperti itu. Karena ketika kalian nanti masuk, jangankan masuk, ketika kalian di pengecekan kartu ujian atau kartu peserta, KTP dan sebagainya, itu sangat-sangat banyak orang. Dan itu bagi kalian yang belum terbiasa tentu akan membuat kalian take down, seperti itu. Ketika kalian masuk, ketika start, waktu dimulai dan waktu terus berjalan, kalian juga pasti akan merasakan gugup. Saya belum ngerjain soal ini, saya belum ngerjain soal ini. Ya Tuhan, ini belum selesai, sedangkan waktu masih kurang. Nah, itu pasti kalian tambah gugup, dag diduk, itu pasti kalian tambah gugup. Kakak yakin, karena memang teman kakak merasakan ketika kakak melakukan tes CAT dan waktu kakak masih banyak, kakak lebih sering ketawa, tersenyum, dan teman kakak di samping melihat kakak ternyata, dan itu membuat teman kakak gugup. Ya, itu salah satunya. Ketika kalian juga melihat pesaing kalian sudah selesai, sudah keluar dari ruangan, sedangkan kalian belum banyak menjawab, ya otomatis kalian juga nanti akan merasakan keraguan seperti itu. Kemudian tentu ini yang juga penting yang kakak sampaikan di awal tentang manajemen waktu. Kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, memaksimalkan waktu yang tersedia. Jangan terpaku dengan soal yang sulit, sebab mungkin soal berikutnya lebih mudah. Nah, ini yang harus kalian camkan, di mana ketika kalian menghadapi soal dan kalian menemui kendala di soal tersebut, dalam arti soal tersebut sangat sulit, ya cobalah kalian loncat. Misal nih, kakak ini lebih unggul di bidang TIU. Yang kakak kerjakan yang pertama adalah bagian TIU. Kemudian TKP, baru TWK. Karena kakak tidak terlalu suka dengan sejarah atau pasal-pasal itu, kakak kurang dalam hal menghafal. Tapi kakak TIU, kakak kerjakan dengan cepat. Mana yang gampang itu yang kakak kerjakan. Kemudian TKP, soal yang pendek-pendek kakak kerjakan semua. Yang soalnya panjang kakak langkar dulu. Lanjut ke TWK. Yang TWK kakak kerjakan yang gampang-gampang terus. Dan ternyata finally sisa waktu sangat banyak, baru kakak kerjakan yang belum kakak kerjakan. Nanti ketika CAT akan kelihatan. Yang sudah dikerjakan biasanya warnanya hijau, yang belum dikerjakan biasanya warnanya merah di nomor-nomor tersebut. Nah, jadi kalian nanti tinggal klik aja. Klik yang merah berarti itu belum kalian kerjakan, sedangkan yang hijau berarti sudah kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang jelas dalam mengerjakan soal, yang pasti kalian harus mengerjakan soal itu dengan mudah. Artinya soal-soal yang mudah semua dikerjakan dulu, yang sulit-sulit disisihkan terlebih dahulu. Nanti kalau masih tersisa waktu sangat banyak, baru kalian kerjakan yang sulit-sulit. Karena ingat, tujuan kalian menjawab SKD yang pertama tentu harus melebihi passing grade. Nah, itu udah pasti. Kalau kalian tidak lolos passing grade, buat apa? Nilai gede, TWK gede atau nggak TIU gede, tapi salah satunya seperti TKP kecil, ya kalian tidak lulus, sama aja bohong. Yang mending kalian ratakan dulu sesuai dengan passing grade, baru sisa waktu kalian carilah nilai sebanyak-banyaknya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini hal yang sangat penting juga, tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa dan meminta restu dari orang tua. Dan tentu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena apa? Kakak sangat merasakan pribadi pengalaman kakak. Dulu kakak pernah mendaftar di BPTD Papua karena kakak merasa saingan kakak lebih dikit di sana, tapi orang tua kakak tidak merestui, dan finally yang direstui adalah kakak disuruh daftar BPTD Bali dan NTB.
Ya udah, karena orang tua merestui hal tersebut, jadi ya udah kakak pilih Bali dan NTB. Tapi secara tidak sangka dari 7 pesaingan, ya kakak lolos sendiri untuk passing grade. Jadi otomatis kedepannya di tes-tes selanjutnya kakak sendirian tesnya. Nah itu kakak percaya bahwa itu benar-benar restu dari orang tua, dan kakak juga sering berdoa gimana caranya bisa membahagiain orang tua, karena orang tua pengen kakak menjadi aparatur sipil negara. Ya mau tidak mau kakak harus menuruti restu dari orang tua tersebut. Dan finally kakak sekarang sudah menjadi ASN di BPTD Bali dan NTB. Nah mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga bagi kalian yang ingin menjadi calon-calon taruna dari Poltekip dan Poltekim, semoga tahun ini menjadi tahun kalian, cita-cita kalian terwujud semua, dan tentu semoga apa yang kalian inginkan semua terwujud. Dan ingat, Tuhan tidak akan buta melihat kalian yang senantiasa berusaha memaksimalkan kesempatan yang kalian ambil atau kalian dapatkan. Jadi itu yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan loncengnya diaktifkan agar kalian selalu mendapatkan notif dari kakak untuk video-video terbaru tentunya. And see you next time. Peace.